Oke. Ini adalah transfusi setnya. Ada tulisannya blood transfusi set. Jadi pakainya ini jangan sampai salah. Ini bedanya ada penyaringnya di sini. Kemudian ini adalah kantong darahnya. Sebanyak ini adalah 500 cc. Harusnya 500. Ini 500 cc. Nah ini itu bentuknya sebenarnya tidak seperti ini. Ini hanya ditutup aja karena ternyata untuk mendapatkan ini tidak dijual bebas. Ini kita kerjasama dengan PMI. Ini pun dikasih juga bekas. Ini punyanya PMI dan ini kebetulan tidak kami lepas. Yang sudah lepas adalah yang ini. Nah ini tidak ada. Jadi sesuk nek kowe nampa kantong yang belum dibuka. Nah ini posisinya adalah ini nutup ini. Ini juga sama. Ini posisinya sama seperti ini. Jadi nanti ketika kamu mau masak ini disobek, dibuka. Jadi ini begini. Ini tuh dikasih sama Mbak Elep. Ini kan ditutup kan. Ini cuma biar darahnya nggak kemana-mana. Karena kita untuk kantong ini nggak bisa sekali pakai. Di lab ini nggak bisa sekali pakai. Jadi misalkan karena keterbatasan mencari kantongnya. Tapi kalau di rumah sakit nanti kamu satu kantong ini buat satu, nggak diulang-ulang gitu ya. Jadi posisinya begini. Nah ini juga sama. Ini nanti kamu tinggal meletek neng ini. Buka. Oke. Transfusi ini tidak hanya transfusi trombosit aja atau eritrosit saja, tetapi juga ada transfusi leukosit. Ini lebih kecil nanti leukosit, isinya putih semua karena memang sel darah putih. Nah terkait dengan bagaimana proses pembuatannya dan lain sebagainya saya kurang paham. Yang penting ada proses penyaringan diubah menjadi sel darah putih. Itu juga ada. Nah yang perlu kamu perhatikan adalah nanti jangan sampai kantong ini kamu masukkan di pasien yang memiliki golongan ataupun resus yang berbeda. Karena dengan resus yang berbeda itu akan mengefek komplikasi luar biasa. Sebelum kamu pasang tentunya kamu akan ngecek dulu, dan juga apakah ini kadaluarsa atau tidak kita harus ngecek dulu semuanya. Ini ya. Kemudian yang perlu disiapkan juga NaCl. Sebelum kita nanti melakukan transfusi, dari depan aja dulu. RL. Jadi kalau pasien masih terpasang RL, pasien masih terpasang D5, pasien masih terpasang NS, masih terpasang asering, silahkan kamu ganti dulu dengan menggunakan NaCl. Kenapa harus menggunakan NaCl? Karena darah itu cocoknya menggunakan larutannya adalah NaCl. Makanya kalau kamu pas irigasi, belum kuliahnya irigasi ya. Nanti pakainya NaCl ya. Jadi NaCl ini digunakan untuk permulaan grojokan pertama sebelum kamu memasukkan darah gitu. Ya tujuannya apa ya? Sama ya, tujuannya adalah untuk menambah darah, untuk menaikkan kadar hemoglobin, untuk menaikkan kadar trombosit, sama. Kemudian prosedurnya, Ibu, nanti saya akan memasukkan darah, tapi sebelumnya akan saya ganti dulu set infusnya, kemudian dimasukkan darahnya, ditunggu, ada kecepatannya harus berapa banyak yang harus dimasukkan, dan darah itu tidak boleh diberikan lebih dari 4 jam. Ya, jadi memang tetesannya nanti akan besar tetesannya ya. Tetesan infus 4 jam terakhir atau 4 jam yang digunakan itu sekitar 30 tetes per menit. Ya, begitu caranya untuk transfusi. Sebenarnya kalau kue ganti infus. Nah, sebelum kita ganti 3W semuanya sudah bisa 3W ya. Ini adalah 3W kateter. Ini untuk nek sing gak enek pucukane ngene iki berarti dia berhenti. Jadi kalau kamu masukin darah, masukin apa? Obat itu kan kita tutup dulu seperti ini. Nah, ini tutup dulu. Kemudian kita buka, kita masukkan.
Kemudian kita tutup yang dari infus, karena kalau nggak ditutup kalau begini nanti dia larinya ke infus, ya kan? Kalau dia posisinya begini nanti ini dia bisa masuk ke tubuh, ada yang masuk ke infus. Jadi posisinya seperti ini. Nah nanti ketika Anda mau transfusi juga yang ditutup adalah yang obat. Ini harus ditutup. Tapi sebelumnya kamu tutup dulu yang bagian ini. Nah ini tutup dulu, dipasang, baru nanti dialirkan begini. Di obat ditutup. Nah itulah fungsinya ini 3W. Tidak semua tempat ada 3W, ya wes gak apa-apa. Tapi memang kalau pas transfusi baiknya pakai 3W. Karena bisa jadi ketika transfusi dia juga harus masuk obat. Boleh nggak Bu? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi tidak semua obat ya. Ada obat-obat tertentu yang bisa masuk bersama dengan transfusi. Ya, oke. Ini menggunakan ini tidak ada pemasangan infus di prasat ini. Jadi prasat ini hanya terfokus pada pemasangan atau memasukkan transfusi aja. Nggak ada pasang infus. Jadi nanti besok ketika kamu ujian juga tidak ada. Oke, ini kita coba pasang. Seperti biasa kalau misalkan mau masak, prinsipnya apa Bu? Prinsipnya sebenarnya nek iso ya steril sih, karena kan darah ya. Cuman kalau nggak ada ya kita pakai handscoon. Itu handscoon apa masker ya? Masker. Handscoonnya? Ini biarkan dulu, kita ganti dulu dengan set yang ini. Ini sudah ditutup, jadi tidak akan terjadi apa-apa di sana. Kita ganti dengan NaCl. Nah, terus ini diganti di sebelah sana. Ada yang mau membantuin ganti? Cewek boleh. Dan ini caranya 3W. Ya jangan langsung diganti, matikan dulu. Matikannya berarti posisinya gini. Ya. Oh, terus kamu lepas. Ya, lepas semua ya Mbak. Oh, semua. Yang putar. Ini. Putar. Oke. Dipasang, diputar juga biar memastikan bahwa dia bisa dipasang. Oke. Sambil buka tool ya, silahkan dibuka toolnya. Kalau ini dibuka lagi. Itu belum buka, say. Udah. Ya. Selama 10 menit pertama kita kasih NaCl dulu dengan 20 ppm boleh. Ini adalah memastikan bahwa aliran darah di pasien normal atau lancar. Ya. Kalau ketika kamu melakukan ini kok ternyata pasiennya suhunya tinggi, tidak boleh dilakukan transfusi. Transfusi tidak boleh dipaksakan pada suhu di atas 38,5. Kalau 38 masih aman. 38,5 nggak boleh ya. Kemudian nanti kita juga harus ngecek kalau tekanan darah sih sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya, boleh dengan tekanan darah berapapun, cuman nanti kita harus ngecek alerginya pasien juga. Kalau nanti kita kasih darah ternyata pasien alergi, berarti itu nggak boleh dimasukkan. Ini bengkok ya, kita anggap ini bengkok, kita masukkan ke bengkok. Nah ini berarti indikasi pasien sudah siap untuk dilakukan transfusi. Tunggu dulu 5 menit, sambil 5 menit kita ngecek
kantong. Nama pasien sudah sesuai belum? Nomor registrasi sesuai belum? Kemudian golongan darahnya sudah sesuai atau belum? Kemudian resusnya apakah positif atau negatif juga harus disesuaikan. Dan jangan lupa bawa pulpen, kasih tanggal memasukkan dan jam berapa. Oke? Kalau sudah semuanya sudah siap, ini juga sudah teraliri karena nanti di sana pasti akan banyak sekali yang keluar ya. Nek wis kan nunggu 5 menit atau 10 menit pasti kayak kok. Oke. Nah, sekarang kita memasukkan transfusinya. Ini kita buka salah satu. Yang tengah boleh semua terserah, tapi salah satu aja. Ya. Ini kita matikan dulu. Kita ambil dulu. Nah, ini jane gampang capan kali ngletek tok, tapi sing iki Nah, ini kita masukkan. Sampai pol, mentok. Udah, lalu kita pasang. Nah, baru kita atur kecepatan. Kecepatan yang pertama adalah 20 TPM dulu. Nah, ini 20 TPM. Kalau 20 TPM berarti dalam 1 menit ada berapa kali? Dalam 1 menit. Ya dalam berapa ya? Dalam setiap 5 detik satu tetes. Oke, sudah, ini sudah lancar. Pas kita 20 TPM pertama ini observasi pasien. Apakah ada phlebitis? Apakah suhu pasien tiba-tiba meningkat? Jadi menggunakan saya kira ini ya, ini ya, nganggone termogan. Ya, kita cek. Kemudian apakah pasien mengalami alergi? Kalau iya, matikan. Pas dimatikan, langsung kembali menggunakan NaCl. Apakah perlu infusnya diganti enggak? Set infusnya diganti enggak? Ya, kemudian kalau sudah tidak ada komplikasi yang berarti, langsung kita naikkan menjadi 30 TPM. Oke. Oke, sudah. Nanti 30 TPM. Kalau sudah habis, kita matikan, ganti NaCl. Bu, kalau neng tengah dalan, ternyata macet gimana? Kalau dia macet, kita harus piye caranya lah macet, ya kan? Nah, biasanya nek kamu itu biasanya kayak gini. Iya. Karena tidak boleh kita melakukan spooling pada pasien, terutama pasien dengan stroke. Spooling itu ini kita isi dengan jangan NaCl, Aquades. Pakainya Aquades ya untuk spooling. Kita pakai Aquades, terus kita pasang, kita di sini. Jadi ini kayak masukin obat, kita masukkan dari sini. Nah, ini itu nanti kita tutup yang sebelah sini dulu, yang di darah. Kemudian kita masukkan spoolingnya. Nah, kalau kita masukkan ternyata berat, itu nggak boleh kita paksain. Takutnya adalah pecah. Kalau pecah nanti akan ada lebam. Ya, kalau nggak bisa berarti harus apa, Bu? Dihentikan. Ya, ini dimatikan. Ini dilepas dulu. Ini tutup ya. Berarti kita nggak bisa tinggu. Itu dimatikan. Kemudian kita ganti dengan menggunakan NaCl dulu. Nah, pas menggunakan NaCl, nanti kita lepas apa sih sebenarnya?
infusnya kita ganti infus yang baru. Pas ganti infus yang baru, kasih apa dulu? Ganti infus, ganti yang sebelah kanan. Berarti apa dulu yang dimulai? NaCl dulu, baru masukin transfusi lagi. Dicatat di situ. Dia berhenti di jam berapa, kamu lanjutkan di jam berapa. Ya, tidak boleh langsung saka iki mbok ganti, langsung mbok alirin. Jadi tidak boleh yang baru di sini nih. Langsung masuk darah, tidak boleh. Ya, jadi harus masuk NaCl dulu. Kenapa? Karena pembuluh darah juga butuh untuk beradaptasi terlebih dahulu. Ya, kalau diganti yang baru harus diganti NaCl dulu selama 5-10 menit. Baru dilanjutkan lagi dengan menggunakan darah. Bu, kalau sudah selesai berarti apa yang dilakukan? Kasih apa? NaCl dulu 10-15 menit, baru kita kembalikan ke terapinya. Terapinya RL ya berarti ganti RL. Tapi harus ke NaCl dulu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau sudah selesai, nanti akan biasanya sering banget nih nggon kene iki cah nek gak nganggone triwe. Kenapa? Karena darah itu sensitif. Coba kamu berdarah, langsung kamu taruh di udara bebas, nggak ada waktu 1 menit pasti dia sudah menggumpal. Nah, penggumpalan itu terjadi biasanya dari set infusnya kayak tadi. Karena ini tidak ke manusia langsung, jadi ada udaranya. Udara masuk ke sini jendel. Beku. Maaf. Ya, jadi begitu. Ini untuk transfusi begitu. Bu, kalau transfusinya 2 kol atau 2 kantong gimana? Kalau 2 kantong nggak perlu kalian balik nenggon NaCl lagi nggak. Jadi dilanjutin aja. Habis lanjutin lagi. Itu boleh. Ya, itu adalah cara bagaimana karena resiko tinggi adalah macet di tengah jalan. Kalau macet tadi ya, satu tetes darah sangat berharga. Jadi jangan kok kamu sepuling, baru sepuling terus mbok buka, mbok adat-adat, mbok iki piye iki kamu, mbok ngene sik, mbok nek ngene mbok darah kuwi sak pira kae sing metu. Ya, kalau sudah daripada kamu takut Bu mau sepuling, takutnya nanti pecah pembuluh darah. Pecah itu tidak hanya di sini, Cah. Pecah dia tinggal si gelembung itu mau pecah di mana? Khawatirnya kalau orang dengan stroke, CVA, dia nanti pecahnya di otak. Memang bahayanya melakukan spooling itu. Nah, nek kowe wis profesional, ya kan? Biasanya kamu lepas yang bagian ini. Ini kamu lepas. Ini kan bisa dilepas ki. Atau iki mbok lepas, otomatis kan dari sana nanti akan keluar. Balik kan? Sifatnya vena itu kan dia akan mengalir keluar. Lah kowe mbok sedot kanggo iki. Iki mu mbok lebokne. Iki gue tak buka. Nah, ngene. Ya, ini mbok taruh dulu. Nah, iki mbok sepuling. Nek ora mbok apa ngene iki jenenge? Disedot apa? Aspirasi. Diaspirasi. Oh iya, diaspirasi. Nah, ini kok metu kabeh jendelane nang kene. Tapi nek kalau ini itu pada pentem ya. Tapi kalau pada manusia nanti dia keluar. Darahnya keluar. Nah, nek kamu sudah profesional, sudah paham, nah itu cara gitu. Ini dilepas. Kalau sudah selesai masukin lagi nih. Nah, ditutup lagi, diputar. Nanti silakan belajar juga bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan 3W. Karena kalau nanti besok kamu prakteknya di rumah sakit yang besar, biasanya pakai 3W. Kalau sudah selesai ya wes ini sudah bisa nyala. Itu dimatikan, dihidupkan. Begitu caranya transfusi. Ada yang ditanyakan?